Yang terhormat Pak Adi Hermawansyah, SIP MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar kebijakan publik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Intan Nurul Fatimah dengan NPM S0120210002. Saya sebagai mahasiswi Politeknik Setialan Makassar dalam program studi Administrasi Pembangunan Negara. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa model perumusan kebijakan. Baik, langsung saja tanpa basa-basi karena kita tidak membahas hal yang basi. Untuk model yang pertama yaitu adalah model inkremental. Sebelum kita telusuri atau mengetahui lebih jauh tentang model inkremental, terlebih dahulu kita patut mengetahui apa itu definisi dari model inkremental. Baik, model inkremental adalah pembuatan kebijakan yang melalui proses politisi di mana di dalamnya ada tawar-menawar dan kompromi untuk kepentingan para pembuat keputusan sendiri. Kita masuk pada analisis model inkremental. Nah, apa sih analisis model inkremental itu? Sebelumnya, model inkremental ini untuk pertama kalinya dikembangkan oleh ekonom yang bernama Charles E. Lindblom sebagai kritik terhadap model rasional komprehensif dalam pembuatan kebijakan publik. Pendukung model ini menyatakan bahwa perubahan tambahan lebih cepat dari perubahan komprehensif, bahwa potensi konflik jauh lebih rendah dibandingkan dengan perubahan radikal, dan inkremental adaptasi kontribusi pada redefinisi kebijakan secara terus-menerus. Oke, selanjutnya kita masuk pada kriteria-kriteria yang dimiliki oleh model inkremental. Kriteria yang pertama yaitu ada pembatasan analisisnya hanya pada beberapa alternatif kebijakan yang familiar. Terus, next kriteria ada sebuah analisis tujuan kebijakan yang terjalin dengan berbagai aspek empiris dari masalah yang dihadapi. Next, ada sebuah strategi yang mengedepankan analisis untuk mencari masalah yang ingin diselesaikan daripada tujuan-tujuan positif yang ingin dikejar. Selanjutnya ada serangkaian percobaan, kegagalan, dan kegagalan ulang. Itu termasuk kriteria model inkremental. Yang selanjutnya ada analisis yang mengeksplorasi hanya sebagian, bukan keseluruhan konsekuensi yang penting dari suatu alternatif yang dipertimbangkan. Terus terakhir ada kriteria fragmentasi kerja analisis untuk berbagai partisipan dalam pembuatan kebijakan, atau setiap partisipan mengerjakan bagian mereka dari keseluruhan domain. Dalam model inkremental ini, wajib kita ketahui apa saja yang menjadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempelajari model inkremental. Yang pertama, yaitu ada pemilihan tujuan terhadap tindakan yang dibutuhkan. Yang kedua, yaitu mempertimbangkan beberapa alternatif untuk menanggulangi masalah yang dihadapi. Yang ketiga, yaitu hanya mengevaluasi beberapa konsekuensi yang dianggap penting. Yang keempat, yaitu masalah dibatasi kembali secara kesinambungan. Yang kelima, yaitu inkrementalisme memungkinkan penyesuaian sarana tujuan dan sebaliknya. Yang keenam, tidak ada keputusan tunggal atau penyelesaian masalah yang dianggap tetap. Dan yang terakhir, yang harus kita perhatikan yaitu pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial. Oke, baik, kita masuk pada contoh kasus yang menerapkan model inkremental. Contoh kasus kebijakan publik yang menerapkan model inkremental. Kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian dan Kebudayaan
merubah kurikulum pendidikan nasional. Terhitung Indonesia sudah sebanyak 11 kali mengubah kurikulum yang ada dan diberlakukan dalam pendidikan di Indonesia. Hal ini dengan tujuan mencapai pengaruh yang maksimal terhadap anak didik secara nasional. Saya akan menjelaskan apa sih yang kelebihan yang dimiliki oleh model inkremental. Kelebihan yang dimiliki oleh model inkremental yang pertama yaitu analisanya sederhana, yang kedua berlandaskan sistem nilai, yang ketiga mampu menghilangkan konflik, dan yang keempat yaitu menjalin stabilitas sistem politik. Yang kita ketahui dan kita telah pelajari tadi, di sini kita akan mengambil kesimpulan yang dimiliki oleh model inkremental. Disimpulkan bahwa inkremental sendiri berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Model ini memandang kebijakan publik sebagai sesuatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya menambahkan atau merubahnya sedikit demi sedikit. Baik, kita akan masuk pada model yang selanjutnya yaitu model rasional. Sebelumnya, model rasional itu yaitu kebijakan rasional yang diartikan sebagai kebijakan yang mampu mencapai keuntungan sosial tertinggi. Untuk poin pertamanya, yaitu ada hasil kebijakan yang harus memberikan keuntungan bagi masyarakat yang telah membayar lebih dan pemerintah mencegah kebijakan bila biaya melebihi manfaatnya. Poin yang kedua, banyak kendala rasionalitas dan model menolong untuk mengidentifikasinya. Poin yang terakhir yaitu karakteristik rasionalitas sangat banyak dan bervariasi. Nah, untuk memilih kebijakan rasional, pembuat kebijakan itu harus apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu mengetahui semua keinginan masyarakat dan bobotnya. Terus yang kedua, ada mengetahui semua alternatif yang tersedia. Yang ketiga, mengetahui semua konsekuensi alternatif. Yang keempat, menghitung rasio pencapaian nilai sosial pada setiap alternatif. Dan yang terakhir, yaitu memilih alternatif kebijakan yang paling efisien. Next, ada asumsi dari rasionalitas. Apa saja sih yang menjadi asumsi dari rasionalitas ini? Yaitu preferensi masyarakat harus dapat diketahui dan dinilai bobotnya. Terus, harus diketahui nilai-nilai masyarakat secara komprehensif, informasi, alternatif, dan kemampuan menghitung secara akurat tentang rasio biaya dan manfaat aplikasi sistem pengambilan keputusan. Next, yaitu contoh dari model rasional. Contohnya apa? Contohnya yaitu, rasionalkah melarang becak yang beroperasi di ganggang Jakarta? Terus, bagaimanakah membandingkan antara korban ekonomis tukang becak dan keluarganya maupun masyarakat penerima jasa becak yang akhirnya mengalami kesulitan mencari sarana transportasi dengan nilai keindahan kota Jakarta? Nah, inilah yang menjadi contoh dari model rasional. Baik, kita telah sampai pada puncak, yaitu kesimpulan yang kita ambil atau kita dapatkan dari materi tadi mengenai model rasional. Kesimpulannya apa sih? Yaitu kesimpulan dari model rasional. Model ini mengatakan bahwa proses formulasi kebijakan harusnya didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya, yaitu memperbandingkan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, model ini mengedepankan pada aspek efisiensi atau aspek ekonomis. Pada akhirnya, pendekatan rasional ini cukup problematis dalam hal siapa yang berhak menilai suatu kebijakan bersifat rasional. Kita masuk pada model yang terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu adalah model elit. Patut kita ketahui apa sih terutama pengertian dari model elit ini. Model elit adalah sebuah model analisis yang dikembangkan dengan mengacu pada teori elit.
Teori elit pada umumnya menentang keras terhadap pandangan yang mengatakan bahwa kekuasaan dalam masyarakat itu terdistribusi secara merata. Dalam model elit ini, kebijakan publik dipandang sebagai preferensi elit. Model ini menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam bentuk piramida, di mana masyarakat berada pada tingkat paling bawah, elit pada ujung piramida, dan aktor internal birokrasi pembuat kebijakan publik ini berada di tengah-tengah antara masyarakat dan elit. Apa-apa saja yang menjadi asumsi-asumsi yang dipakai oleh model elit ini? Yaitu untuk asumsi yang pertama ada masyarakat terbagi dalam dua kelas. Untuk kelas yang pertama yaitu kelas penguasa, jumlahnya sedikit dan menjalankan fungsi-fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan dari kekuasaan tersebut. Yang kelas yang kedua, jumlahnya banyak, merupakan pihak yang diarahkan dan dikontrol. Untuk asumsi selanjutnya yaitu pergeseran posisi dari bukan elit ke kelas elit akan berlangsung secara lambat. The next, golongan elit memiliki persamaan nilai. Kebijakan negara tidak mencerminkan tuntutan masyarakat, tetapi golongan elit. Dan yang terakhir dari asumsi yang dipakai oleh model elit ini yaitu rakyat secara umum bersikap pasif, golongan elit yang lebih aktif mempengaruhi negara tersebut. Sampailah kita pada puncaknya yaitu kesimpulan dari model elit ini. Baik, dari materi yang telah kita pelajari mengenai model elit tadi, kita mengambil kesimpulan yaitu model elit atau the ruling elite model merupakan sebuah model analisis yang dikembangkan dengan mengacu pada teori elit atau elite theory. Kebijakan publik dilihat dari sudut teori elit selalu dianggap sebagai the result of preference and values of governing elite atau cerminan dari preferensi kehendak dan nilai-nilai yang dianut oleh elit berkuasa. Mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya mengenai beberapa model perumusan kebijakan. Terima kasih atas perhatiannya. And see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.